Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang buku karangan Ustadz Fauzi Palestin, Menggapai Cinta Allah Perspektif Azwaja. Kita sudah sampai di bab 10, 3 hal yang membawa keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat ini mengandung 3 poin yang menjadi perintah Allah kepada kita. Pertama adalah perintah takwa kepada Allah. Sebagaimana lazimnya, takwa merupakan implementasi puncak kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia ada kesempatan menginjak di bumi Allah dan dapat menghirup dan menikmati semua ciptaan Allah. Sepanjang hidupnya harus senantiasa dibersamakan dengan ketakwaan kepadanya. Karena di satu sisi ada bencana alam yang mulai mengelilingi sekitar kita. Kabut asap yang tak berujung, kekeringan di berbagai tempat, angin topan, dan lain-lain. Tak hanya itu, dari sisi kemanusiaan, banyak juga terjadi pembunuhan dan perampokan di mana-mana. Percekcokan sesama pejabat di kalangan elit dengan saling tuding antara satu dengan yang lainnya. Kenapa ini terjadi? Barangkali keberkahan hidup manusia ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup seakan tanpa makna. Disinilah perlu direnungi bahwa takwa dapat mengantarkan keberkahan bagi semuanya. Tentu yang dimaksud takwa adalah takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan demikian, keberkahan hidup akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka malah mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Di surah Al-A'raf ayat 96. Jadi perintah pertama adalah untuk bertakwa. Perintah kedua adalah perintah mencari wasilah atau perantara dalam menggapai suatu tujuan. Dalam kajian keislaman biasa dikenal dengan bertawassul. Maka maksud dari ayat di atas adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara. Tentu selama yang menjadi tujuan utamanya adalah Allah, hal semacam ini diperbolehkan dalam agama. Praktek tawassul dalam Islam ada 4 model. Yang pertama, bertawassul dengan Asmaul Husna. Bagaimana firman Allah? Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 180. Maka disarankan untuk kita kalau ingin berdoa biar lebih mantap lagi, baca Asmaul Husna. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Model yang kedua ini mengacu pada suatu riwayat. Jadi ada 3 orang yang terperangkap dalam suatu gua. Lalu mereka bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Orang pertama bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tua.
Orang yang kedua bertawassul dengan ketakwaannya kepada Allah saat membatalkan zina dengan ketakwaannya. Sedangkan orang yang ketiga bertawassul dengan jasanya menjaga dan memberi hak buruh yang ada padanya. Akhirnya Allah membukakan pintu gua dari batu besar yang menutupinya. Ketiganya keluar dari gua dengan selamat. Ketiga bertawassul, yang ketiga, yang pertama kan bertawassul dengan Asmaul Husna, yang kedua dengan amal soleh, yang ketiga bertawassul dengan orang yang masih hidup. Model ini yang ketiga ini mengacu pada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sungguh ketika umat Islam mengalami kekeringan, Umar bin Khattab meminta hujan kepada Allah dengan perantara Abbas bin Abdul Muthalib. Umar berdoa, "Ya Allah, sungguh kami biasanya bertawasul kepadamu dengan Nabi kami, maka engkau beri kami hujan. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan." Anas berkata, lalu mereka diberi hujan. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kalau bertawasul kepada orang hidup itu juga tidak apa-apa berdasarkan hadis ini. Yang ketiga. Yang keempat, bertawasul dengan orang yang sudah wafat. Apa dasarnya? Hal ini dilakukan oleh sahabat pada masa Sayyidina Umar yang dilanda kekeringan. Laki-laki itu datang ke makam Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu sebab mereka akan binasa." Singkat cerita, akhirnya Allah menurunkan hujan pada masa Sayyidina Umar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hal itu juga sering dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan mendatangi makam Abu Hanifah. Pada ayat di atas juga diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berjihad di jalan Allah. Tentu yang dimaksud adalah berjihad dalam pemahaman jihad yang sesungguhnya. Bagaimana Allah yang katakan dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. At-Taubah ayat 20. Dengan demikian, 3 poin dalam ayat di atas akan membawa keberuntungan bagi umat Islam jika ia benar-benar mau menjalankannya. Jadi yang pertama, bertakwa, yang kedua bertawasul, yang ketiga adalah berjihad. Semoga kita termasuk dalam ketiga-tiganya ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kalau ada salah itu memang dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran berarti itu dari Allah. Wal afwa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah selesai belum tas tapi ya. Oke.